yang selama ini banyak inovasi dari kampus ternyata belum match betul dengan aplikasi di ataupun kebutuhan di masyarakat. Inilah saatnya nanti justru ini menjadi peluang masing-masing dunia industri dunia usaha bisa memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Ini loh, saya titip judul, saya Hmm. titip topik. Ini menarik sekali. Ini bisa dikerjakan loh. Saya titip topik ini bisa dikerjakan untuk prodi-prodi A, B, C. Saya perlu orang teknik yang jurusan ini. Saya perlu orang ekonomi jurusan ini. Hmm. Topik besarnya ini. Nah, nanti dari kampus menerima, kemudian di breakdown menjadi beberapa kelompok tugas akhir, tesis atau bahkan disertasi. Oke, Prof. Terima kasih sekali tadi penjelasan yang cukup panjang lebar, jadi menjadi lebih jelas ya ternyata Permendikbudristek mengenai skripsi ini bukan dihapuskan, tapi diberikan opsi ya. Iya, Termasuk tadi betul, dijelaskan, opsional. dijelaskan juga ternyata malah mendorong mahasiswa untuk lebih berkolaborasi, mewujudkan eh, kontribusinya setelah lulus itu lebih real dalam untuk produk ke industri. Nah, ini pertanyaannya adalah dengan situasi seperti itu, Prof, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari teman-teman industri atau praktisi industrinya melihat ini kan sebenarnya peluang ya, artinya pada saat Hmm. kalau saya melihatnya ketika mereka membuat tugas akhir dalam bentuk produk, tentunya mereka salah satunya misalkan dananya dari mana, ya kan? Yes, Nah, itu seperti apa kira-kira nantinya harapannya dengan link and match dengan industrinya itu, Prof? yes. Ya ini menariknya Om Fajar. Dulu di era Pak Habibie waktu jadi non-ristek itu ya, Hmm, waktu kita hmm, masih sekolah hmm, menjelang kuliah, bahkan kuliah awal itu ya tahun hmm, 95, 96 itu ya. hmm, Konsep link and match itu ya, hmm, antara dunia akademik, dunia perguruan tinggi dengan dunia industri. hmm, Kemudian sempat sayup-sayup mulai mengendur, hilang, 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 hmm. hilang. Nah, kita masing-masing asik dengan dunianya, industri dengan industri sendirinya, ya, Iya. dengan berbagai problematika dan pendidikan juga. Nah, ini sebenarnya angin segar ya, ini momentum kalau menurut saya bahwa ayo dengan format yang berbeda ya, meskipun bahasanya tidak digaungkan dengan link and match, tapi dengan bahasa MBKM ya, bahwa kampus diberikan keleluasaan, mahasiswa diberikan keleluasaan, kemudian ada istilah-istilah rekognisi ya, Hmm, pengakuan ya, pengakuan ini penting sekali, pengakuan hmm, dalam bahkan di MBKM di Permen ini kan juga ada pengakuan sampai 20 SKS kan satu semester sendiri. Jadi mahasiswa bisa berkegiatan di luar kampus atau di luar prodi di kampus yang sama atau di prodi yang sama di luar kampus. Bahkan pembimbingnya memungkinkan dari dunia industri kan menarik sekali Om Fajar. Jadi hmm. yang selama ini banyak inovasi dari kampus ternyata belum match betul dengan aplikasi di ataupun kebutuhan di masyarakat. Inilah saatnya nanti justru ini menjadi peluang masing-masing dunia industri dunia usaha bisa memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Ini loh, saya titip judul, saya Hmm, titip topik. Ini menarik hmm, sekali. Ini bisa dikerjakan loh. Saya titip topik ini bisa hmm, dikerjakan untuk prodi-prodi A, B, C. Saya perlu orang teknik yang jurusan ini. Saya perlu orang ekonomi jurusan ini. hmm, Topik besarnya ini. Nah, nanti dari kampus menerima, kemudian di breakdown menjadi beberapa kelompok tugas akhir, tesis atau bahkan disertasi. Sehingga nanti pihak industri mungkin tidak gampang untuk memberikan pendanaan terhadap skripsi. Sebenarnya nggak perlu banyak ya. Level hmm, skripsi itu diberikan dana 5 jutaan itu sudah sangat cukup gitu ya. Tapi untuk hmm. mahasiswa ini wow banget tuh Om Fajar karena Iya, iya, iya. lomba PKM saja yang tingkat Hmm. nasional yang ujungnya itu Hadiahnya. adalah PIMNAS itu dananya 8 jutaan. Oh, gitu ya. 8 jutaan di Wah. proyek 3 sampai 5 orang. Habis buat transport ya. Transport, pulsa, Iya, rapat, dan iya, iya, sebagainya. iya. Itu pun ternyata mereka bisa memberikan luaran dalam bentuk prototyping, kalau Iya, misalnya iya. skema PKMKC ya, Hmm, Karsa hmm, Cipta. hmm, Atau hmm, ada lagi skema PKMPI, penerapan di dunia industri. Nah, kenapa tidak nanti di dunia kampus untuk menjalankan ataupun juklak juknisnya dari Permendikbud ini, kita nanti akan semakin intens kita membuka komunikasi dengan industri sekitar kita
Hmm. baik itu industri besar atau apa, apalagi UMKM yang jumlahnya banyak sekali. Nah, Iya, iya. nanti topiknya, judulnya itu nanti bisa berbasis kebutuhan masyarakat langsung gitu ya. Hmm. Karena penelitian dosen banyak Om Fajar, dosennya apa namanya mempunyai idealisme apa, membuat riset apa, Hmm. kemudian dengan algoritma yang sangat tinggi, muluk-muluk itu ya. Ternyata nanti goalsnya sementara masih berhenti di tataran jurnal. Konsep ya. Baru tahun-tahun nggak pernah dilirik industri, Hmm. nggak pernah Hmm. dicobakan. Iya, iya. Nah, ini kan sebenarnya sayang ya dengan Hmm. resources kita banyak akademisi. Hmm. Kalau kita nanti keterterapan di masyarakatnya semakin tinggi, bisa dicek aja nanti salah satu tolok ukurnya dari sistem kurikulum yang sedang dijalankan, kemudian dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap ini. Nanti kita cek saja nanti tingkat keterterapan karya kampus itu berapa persen gitu ya. Hmm. Sehingga yang sampaikan Om Fajar tadi itu banyak yang kerja tidak sesuai dengan bidangnya dan Iya, sebagainya. udah. Itu nanti angkanya atau persentasenya semakin lama akan semakin terkurangi misalnya gitu ya. Hmm. Ya, Sehingga ya, kita ya. lebih efektif dan efisien kan sayang ya setelah kerja masuknya masuk gitu ya kan banyak ungkapan ya ternyata di dunia kerja itu susahnya masuknya ketika ketemu kerjaannya sebenarnya ya biasa-biasa saja misalnya kan gitu kan Iya, banyak ya iya. kan misalnya. Ya itu, Prof. Itu Memang yang ya, faktanya sih ketika kita bekerja dan tidak sesuai dengan bidangnya ya, kecuali memang yang sesuai bidangnya, itu keahlian yang dipakai kan problem solving, pemikiran kritisnya, komunikasi, ya kan. Bahkan lebih yang sering dibahas itu attitude-nya, iya yang memang sama sekali mungkin pada saat dulu kuliah itu atau formal di dunia formal pendidikan tidak menjadi sebuah concern untuk diajarkan gitu ya, untuk iya diajarkan. betul. Nah, yang berikutnya ini biasanya dengan peraturan baru nih, Prof. Ya kan, selalu ada yang menarik tantangannya proses transisi. Nah, ini kan baru Agustus Hmm, ya. Itu kira-kira gimana iya. menurut pandangannya setelah dilihat dari peraturannya, mungkin jumlahnya dan ini transisinya bakal smooth atau akan penuh tantangan nih, Bro? Ya mudah-mudahan ini tidak berubah-ubah dalam konteks nasional ya Iya. karena sudah dimulai sejak 2019 bahkan sebelumnya gitu Hmm. ya eranya Pak Nadiem ini kan disebutkan bahwa ini sudah fase MBKM 26 gitu ya dengan 26 sebelumnya ya. berbagai kegiatan itu kan banyak ya banyak yang Hmm. kegiatan mahasiswa berkegiatan di luar kampus Hmm. dosen Hmm. berkegiatan di luar kampus itu kan fase, Hmm. salah satu fase-fasenya termasuk Hmm. ini yang termasuk mengagetkan tapi nggak masalah sebelumnya pun yang kami sebutkan MBKM 1 sampai 25 pun juga sempat mengagetkan tuh Om Fajar. Banyak Hmm. kampus yang awalnya ada resistensi, ada Hmm. yang apatis, Hmm. Hmm. ada yang diam-diam saja, ada yang Hmm. mendukung. Tapi karena pemerintah ketika eh, melakukan atau mensukseskan program ini dengan berbagai persyaratan top down ya, Hmm. hibah-hibah harus Hmm. melibatkan mahasiswa, Hmm. kemudian ada hibah institusi, hibah dosen, hibah penelitian, hibah pengabdian, kegiatan mahasiswa yang ditopang dengan program itu, Hmm. ya sejauh ini yang awalnya kaget juga akhirnya juga banyak yang ikut ambil bagian dan juga malah menjadi narsum, menjadi narasumber itu Fajar. Hmm. Banyak Ya, ya. teman-teman dosen yang awalnya itu menolak dengan program MBKM, kurikulum Hmm. MBKM, saat ini malah menjadi pakar MBKM. Merdeka Ya, Belajar Kampus Merdeka. Nah, ya, ini ya. pun kami amati juga akan sama, ya wajar ya karena belum merasakan, karena merubah satu hal yang sudah dilakukan secara rutin puluhan tahun, termasuk saya kan 22 tahun, ada yang lebih Hmm. senior lagi hampir 35 tahun. Wah, kok Ya. ujuk-ujuk diubah kan gitu ya. Tapi Hmm. dengan konsep itu, kemudian memudahkan mahasiswa, nanti ada SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah dan sebagainya, Hmm. ada rekognisi SKS, mahasiswa senang, dosen Hmm. senang, Sarpras yang selama ini harus semua fully disiapkan oleh kampus, ini kan high cost ya, labnya dan Hmm. sebagainya. Dengan konsep seperti ini bisa disiapkan pihak industri gitu ya. Ya, Ini kan disupport. sebenarnya penghematan. Ya, ya. Sehingga nilai-nilai yang sampaikan Om Fajar tadi ya, bahwa di dunia kerja itu akhirnya satu, communication skill, Hmm. dua, tentang teamwork, Hmm. tiga, tentang problem solving, Oke. Oke. empat, tentang networking, sebenarnya itu akan
dimulai sejak semester awal ketika program-program seperti ini. Hmm. Jadi tidak harus nanti ketika magang yang hanya 1 bulan, KP Ya, hanya 1 bulan, ini kan belum maksimal sebenarnya ya. ya faktanya sih sebenarnya kalau saya mengkritisi magang atau KP, magang ya, pertama magang itu ujung-ujungnya jadi seolah-olah hanya masuk terus diberikan tugas administratif, data entry, ya kan, bantu-bantuin Iya, sana sini. betul. Jarang sekali yang, ya mungkin ada beberapa yang memang mereka diberikan tugas sesuai dengan itunya Iya, ya, apa kemampuan atau sesuai dengan pendidikannya gitu. Misalnya programmer dia diberi tugas untuk membuat program aplikasi, tapi mayoritas masih lebih, wah anak magang nih ya dikasih tugas-tugas yang mm, sifatnya administratif. KP kita malah lebih banyak membaca kan, datang betul, membaca mengobservasi, manual booknya ya, itu ya. Manual booknya nanti kita resume menjadi laporan akhir. iya, Ini kan sebenarnya sayang. Coba kalau seperti itu betul. dilakukan oleh jutaan mahasiswa kita kan sayang ya, wajar ya. Iya, jadi Ya emang karena KP mm, era kita kan dulu di satu perusahaan BUMN yang sudah mapan, apalagi mm, pelayanan publik, ya mungkin mereka beliau-beliau tidak berani ambil resiko ya. mm, Kita langsung megang alatnya atau melakukan mm, satu troubleshooting, apalagi iya, tindakan ya paling aman kasihkan manual booknya satu produk, mm, kemudian belajar, nah nanti bulan terakhir buat laporan. Itu kan sebenarnya tidak belum maksimal ya. Nah, dengan konsep yang baru ini dimulai dari skripsi bahkan sebenarnya juga di mata-mata kuliah yang lain itu mm, mm, bisa 20 SKS bahkan bisa sampai ada yang 2 semester itu ya. Ini kan satu peluang bahwa sejak dini mahasiswa sudah diterjunkan di dunia real lah, dunia mm. nyata. Ini Iya, dunia iya, sesungguhnya kan gitu ya. betul, betul. Walaupun mencicipi 1 semester kan bagus banget. Termasuk di ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu sosial itu wajar. Mm, mm, Selain di industri juga di masyarakat, mm, KKN, kemudian pengemas ya, pengabdian kepada masyarakat. Nanti mm, kalau satu mahasiswa itu bisa menginisiasi satu proyek-proyek kecil di bahkan mungkin level RT boleh, level dusun atau level RW, level kampung, tapi betul-betul kehadirannya itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Pak Dukuh, Pak Lurah, mm, masyarakat, berbagai kelompok. Itu kalau ada keterangan, ada istilahnya society satisfaction ya, atau mm, customer satisfaction itu, ya udah, itu nanti bisa kita rekognisi sebagai KKN yang 4 SKS atau 6 SKS. mm, Bahkan itu bisa dilanjutkan kalau inline dengan prodinya, sekaligus nanti laporan tugas akhirnya, mm, mm. laporan tesisnya kan gitu. Tidak mudah loh. Kita bisa meyakinkan masyarakat mengenalkan komposter saja. Iya. Yang kan Jogja misalnya kan sekarang baru darurat sampah itu ya. Nah, Kemudian mahasiswa kok berani ketemu masyarakat langsung, kemudian menawarkan mm, komposter atau mm, menawarkan insenerator. Ini adalah teknologi murah, teknologi mobilitasnya enak oh, karena portable. mm, Kok mm. masyarakat mau mencobakan tidak Iya, itu effort tidak lebih tersendiri lah mudah ya. dibandingkan Mm. dengan membuat skripsi yang kita comot sana Iya, comot sini pustaka itu, Pak Jan. iya, iya, betul. Nah, ya itulah memang sebenarnya banyak sekali ya sisi positifnya ketika konsep ini dikeluarkan oleh pemerintah ya menjadi peraturan menteri yang terbaru itu ya, mendorong, kalau saya melihatnya tadi sih meningkatkan kualitas lulusan, jadinya memang lebih lebih praktis, tidak teoritis ya kan. Nah, ini Prof, kira-kira tipsnya dari buat mahasiswa nih, kalau tadi kan dari sudut pandang itu ya, kebijakan kampus. Tips buat mahasiswa nih menghadapi ini itu bagaimana? Biar sukses melakukan tugas akhir dengan hasil yang memuaskan gitu. Iya, yes. Itu tipsnya itu